Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dava Record, tempatnya berbagi informasi. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Nah, pada video kali ini akan mencoba berbagi informasi terkait perkembangan ujian yang baru diumumkan kelulusannya untuk gelombang yang ketiga. Nah, ini khusus untuk gelombang yang ketiga, teman-teman yang baru lulus mungkin bisa mempersiapkan berkas-berkas untuk persiapan sending data ya. Nah, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan, yang bisa dipersiapkan dulu? Karena mungkin bisa dilihat di akun Siskopnya masing-masing, itu sertifikat kelulusannya mungkin belum bisa langsung download, dan juga untuk pemenuhan dokumen itu tampilannya masih belum ada menu upload berkas ya. Jadi silakan ditunggu beberapa hari ke depan, mungkin tidak lama ya. Jadi kalau misalnya tampilan itu sudah berubah, artinya teman-teman bisa mulai proses sending. Nah, sebelum itu bisa melakukan sending, teman-teman bisa mempersiapkan berkas-berkas yang sekiranya diperlukan ya. Nah, ini sedikit berbagi saja untuk yang gelombang yang kedua kemarin yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu adalah apa saja, mungkin teman-teman bisa mencatatnya. Jadi di sini masih ada berkas-berkas yang kemarin saya upload. Nah, diantaranya apa saja? Yang pertama yang mungkin teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu adalah surat izin keluarga ya. Itu nanti biasanya mintanya di kelurahan atau di desa, kantor desanya masing-masing. Jadi surat izin keluarga. Kalau misalnya masih belum berkeluarga, istilahnya masih belum menikah, itu nanti keterangannya orang tuanya yang dimintakan surat izinnya. Kalau sudah berkeluarga atau sudah menikah, itu nanti surat keterangannya mencantumkan nama istrinya ya. Jadi ada dua. Kemarin saya mencoba mendaftarkan atau sending data teman saya yang kebetulan sudah menikah, cuma di datanya itu masih belum berkeluarga, artinya itu masih menggunakan data yang masih belum berkeluarga. Jadi surat izinnya mintanya ke orang tuanya. Itu yang pertama yang teman-teman bisa persiapkan lebih awal, karena mungkin sehari tidak bisa langsung jadi, mungkin karena kepala desanya tidak ada, jadi harus membutuhkan tanda tangan dan sebagainya. Setelah surat izin keluarga, yang kedua adalah KK. Yang jelas mungkin KK sudah ada teman-teman, dipakai untuk daftar kemarin. Kemudian ada kartu ujian juga perlu dipersiapkan, itu silahkan di scan. Kemudian formatnya dijadikan JPG ataupun PDF ya. Nanti buat jaga-jaga ketika mau diupload itu formatnya apa gitu. Kemudian yang keempat adalah akta kelahiran. Ini juga diperlukan untuk proses sending ya. Yang namanya mungkin tidak sesuai dengan ijazah ataupun KK, bisa mencantumkan surat keterangan dari dinas terkait, jadi mencantumkan itu. Setelah akta, ijazah juga disiapkan juga. Ijazah terakhir waktu dipakai untuk mendaftar kemarin ya. Misalnya mendaftarnya pakai ijazah SMK ya, pakai ijazah SMK maupun SMA. Kalau pakai S1 mungkin bisa menggunakan ijazah S1. Jadi menggunakan ijazah yang dipakai ketika waktu mendaftar. Yang selanjutnya adalah AK1. Nah, ini buatnya gimana? Teman-teman bisa registrasi terlebih dahulu di Kemenak ya, di Kemenak. Sebentar. Coba. Jadi nanti teman-teman registrasi di situs online-nya secara online di Kemenaker ya, di kemenaker.go.id. Nanti di sana teman-teman bisa mengisikan data diri teman-teman dan data yang diperlukan untuk diupload itu apa. Nanti daftarnya di situ dulu. Kalau itu sudah mendaftar, baru nanti teman-teman bisa datang ke Kemenaker, tinggal mengumpulkan fotokopi KTP maupun fotokopi asli. Untuk di daerah saya kemarin tinggal mengumpulkan fotokopi KTP dan tidak bisa langsung jadi, karena memang yang ngurus AK1 itu lumayan banyak, jadi tidak bisa langsung jadi besoknya gitu baru datang untuk mengambil AK1.
atau bahasa lainnya kartu kuning gitu. Kalau dulu kertasnya ini warnanya kuning, cuma sekarang warnanya sama saja, warnanya putih ya, tapi namanya adalah AK1. Kemudian yang teman-teman bisa siapkan lagi mulai sekarang itu pengajuan paspor ya, tapi silahkan dipilih tanggal yang agak belakang. Jadi teman-teman bisa mendownload M-Paspor terlebih dahulu di HP-nya masing-masing. Setelah itu nanti teman-teman di situ registrasi dan ya mengupload beberapa dokumen yang diperlukan di aplikasi tersebut. Nah, kalau sudah nanti bisa menentukan tanggalnya. Usahakan tanggalnya agak belakang saja sambil menunggu pengumuman proses sending dan juga rekom paspor dari BP2MI ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman buat kok itu belum ada rekom paspornya dari BP2MI, nanti mesti tidak diterima di kantor imigrasinya gitu. Jadi buat catatan, kemarin saya buat itu sebelum ada pengumuman kelulusan, jadi sampai 4 kali ke kantor imigrasi karena memang syaratnya belum terpenuhi. Utamanya adalah rekom dari BP2MI dan juga rekom dari Depnaker. Nah, jadi intinya itu diperlukan. Terus sertifikat kelulusan itu nanti teman-teman bisa mendownloadnya di akun Siskopnya masing-masing. Cuma sekarang masih belum tahu sudah bisa di-download atau belum. Jadi bisa dilihat di akunnya masing-masing. Kalau ada menu tambahan download sertifikat, nah itu teman-teman bisa mendownloadnya di situ. Dan juga medical ya, teman-teman bisa medical mulai sekarang. Cuma ada beberapa tempat atau rumah sakit kesehatan yang bisa melayani dan juga harus menunggu nomor paspor ya. Jadi nanti di form di bagian atas itu ada nama, kemudian ada nomor paspornya. Nah, ada yang meminta paspor terlebih dahulu agar dokumen itu bisa tercetak gitu. Jadi ada dua pengalaman yang sudah saya coba lalui ya. Jadi kemarin ada teman saya yang ya di daerah Blitar itu medikalnya di Malang, cuma ya bisa langsung jadi meskipun paspornya itu belum jadi. Cuma untuk saya sendiri kemarin hasil medikal itu dicetaknya setelah paspor jadi. Jadi ada 2 yang sudah terjadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa datang ke klinik langsung ataupun ke rumah sakit yang direkomendasikan oleh BP2MI untuk melakukan medical check up gitu. Jadi nanti formatnya ada sendiri, ada bahasa Hanggelnya ya. Jadi nanti formatnya ada yang khusus untuk dipakai sending data ke Korea untuk proses lamaran gitu. Nah, mungkin itu beberapa hal yang teman-teman bisa siapkan untuk yang teman-teman di gelombang 3 yang baru lulus. Silahkan dokumen-dokumennya bisa dimulai dipersiapkan, jadi nanti ketika ada pengumuman bisa langsung melakukan upload data atau sending data. Nah, mungkin ini saja untuk tutorial ya, informasi sederhana buat teman-teman yang baru lulus di gelombang yang ketiga ini. Selamat untuk teman-teman yang lulus, semoga proses kedepannya diberikan kelancaran dan bisa segera sampai ke sana ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.